Yo, balik lagi sama gue Rizal Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin teman-teman ya. Jadi sorry banget, per hari ini itu telat banget ya untuk upload video, baru bisa malam karena baru pulang mandi beres-beres segala macem. Tadi pagi itu nggak sempet teman-teman. Jadi kemarin ada saya update ya untuk Ethereum dan juga PP, kemudian ada Ethena sama juga Celestia gitu ya. Sebelumnya ada Chainlink juga, Bitcoin, kemudian ada Algo dan Bitcoin juga. So, kali ini di video sekarang ini akan saya bahas khusus untuk Bitcoinnya, teman-teman ya. Jadi barusan banget adanya correction, dan ya per sekarang ini setelah sesi New York Open ya, market mulai adanya rebound, teman-teman. Dan ya kita lihat sebenarnya altcoinnya sih yang turunnya itu 5 sampai 10% gitu. Tapi ada juga beberapa yang lawan arus gitu ya, ataupun reboundnya cukup cepat. Salah satunya PP ya, karena masih hot gitu ya PP, dan PP juga masuk di trending coin, teman-teman, by the way. Kemudian kita sedikit reminder aja untuk news event yang benar-benar penting ya di minggu ini itu ada di tanggal 11 dan 12 Desember. Ya ini jamnya mulai dari jam setengah 8 malam, dan ya ini rata-rata setengah 8 malam, teman-teman. Dan kalau kita lihat ini previous dan forecastnya ya so far nggak ada perubahan ya untuk core CPI dan CPI-nya. Cuman yang di sini menarik adalah adanya kenaikan dari CPI years over years-nya ya, kenaikan 0,1. Jadi let's say sesuai ekspektasi pun gitu ya, overall market bisa hijau, teman-teman. Apalagi kalau misalkan CPI-nya mengalami penurunan, yang perlu diwaspadai malah kalau datanya yang keluar aktualnya itu adalah di atas ya dari forecast, teman-teman. Nah, itu yang perlu diantisipasi sekali lagi. Oke. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin ETF flow ya sampai per ya di sini ya terakhir datanya, kalau kita refresh dulu sedikit, teman-teman. Ini 9 Desember ini nggak ada ya, teman-teman ya. Kayaknya libur nih, sama seperti 28 November nih ya. Jadi kita masih menunggu mungkin untuk besok. Ya besok bagaimana untuk ETF-nya, karena terakhir kali pun ya per 6 Desember ya ini masih surplus nih. Ya. Kemudian kalau Ethereum-nya kita lihat, yes, ya Ethereum juga nih terakhir memang masih surplus gitu. Jadi harapannya kalau memang besok open ya, nggak libur di sini ya, hopefully surplus kembali ya setelah adanya correction, mini correction ya per malam tadi itu ya, hopefully bisa diserok lah, teman-teman ya, sama para institusi. Nah kemudian untuk all season index ya memang adanya correction, teman-teman ya. Dari kemarin tuh ada di level 90, sekarang di level 71 ya. Karena kenapa barusan koreksi ya, Bitcoinnya turun, tapi Bitcoin dominance itu mengalami rebound. Nah makanya kenapa altcoinnya itu lumayan ya berasa penurunannya malam ini. Dan ya ini mengakibatkan untuk altcoin season index mengalami penurunan. Ya masih sama seperti yang saya sampaikan berulang-ulang gitu ya. Jadi selama memang kita melihat secara indeks dia berada di all season index gitu ya, udah nyentuh di 75 ke atas, ya mungkin dia akan tersideways ya di range 75 ke atas, teman-teman, sampai 100 ya. Jadi itu sangat-sangat wajar ya. Kemudian kita lihat untuk rainbow chart gimana. Nah ini juga teman-teman pengen lihat ya rainbow chart gimana nih ya, dari pertama halving, kedua halving, ketiga halving, dan ya sekarang kita udah halving yang keempat kalinya. Mungkin nggak sedikit dari teman-teman yang melihat, wah ini setiap kali merah udah waktunya jual, wah setiap kali merah udah waktunya jual, teman-teman ya, wah udah setiap kali merah waktunya jual ya. Cuman yang perlu kita perhatikan ya, sebentar. Nah di sini ya kita lihatnya jangan yang bagian bawah, kita lihat yang atas saja nih, teman-teman ya. Ini semakin lama kalau teman-teman perhatikan dari pertama nih ya, pertamanya dia malah ngelewatin yang merahnya. Oke. Lalu halving berikutnya ini cuma sampai mentok di merah tua lah kita bilang, baru market correction, masuk bear market dan lain sebagainya ya, teman-teman. Kemudian bottomnya masuk di zona warna biru ya, basically a fire sale nih keterangannya. Kemudian halving berikutnya nih ya di 2020-2021, puncaknya itu dia cuma sampai orange tua, dimana ini keterangannya itu iris a bubble, teman-teman, nggak nyampe ke merah atau malah merah pekat ya. Kalau merah pekat kan maksimum bubble territory, kalau merah biasa itu kan ada untuk serius menjual gitu ya. Yang orange tua ini FOMO. Nah itu nggak nyampe, teman-teman, merah ini nggak nyampe, cuman sampai bagian FOMO, teman-teman, dimana itu orange tua
Nah, kalau kita lihat karakteristiknya dari setelah halving pertama, kedua, ketiga, makin lama makin turun. Nih, makin lama memang ada kenaikan tapi tidak sesignifikan kenaikan sebelum-sebelumnya ya, karena faktor supply yang makin besar dan lain sebagainya ya. Dan kalau seperti itu, maka kita nggak bisa mengekspektasikan untuk rally kali ini itu sampai di area merah. Tuh, area merah itu minimal udah $499.000 sampai $700.000 ya. Saya rasa nggak sampai ke sana ketika memang kita melihat secara historical. Kalau memang ini terjadi lagi ya mungkin hanya sebatas hijau muda sampai di area warna kuning aja, sekitaran area itu aja. Baru kita udah masuk yang namanya bear market lagi. Dimana posisi sekarang kita itu ada di hijau tua. Hijau tua itu kalau di sini keterangannya itu masuk di accumulate, teman-teman. Kemudian hijau muda nextnya lagi itu di steel chip, baru yang kuning itu hodl. Jadi menurut saya pribadi ya, ini adalah nah ini kita zoom biar lebih enak yang lihatnya ya, teman-teman. Nah di sini ya ini udah dikit lagi nih, kita masuk ke yang namanya zona hijau muda atau bahkan di warna kuning. Jadi palingan ya sampai sini aja nih ya estimasinya sebelum kita memasuki yang namanya bear market lagi gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang selalu mengacu pada rainbow chart ini, ya mungkin kalau teman-teman lihat dari historical makin lama makin menurun. Ya memang ada penguatan tapi tidak setinggi sebelum-sebelumnya, nggak sampai merah. Ini lewatin merah, ini cuma sampai merah, ini cuma sampai orange tua, nyentuh dikit udah drop lagi. Dan ya mungkin sampai hijau muda, teman-teman. Itu targetnya. Kalau misalkan kita dapat extended ya palingan sampai di kuning, warna kuning, nggak lebih dari situ ya. Jadi ini yang perlu sekali diperhatikan sama teman-teman sekalian ya, yang biasanya nanyain rainbow chart bagaimana ya. Itu kalau misalkan menurut saya pribadi. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoin monthly return, ini kan kita berada di bulan Desember 2024. Kita lihat per 4 cycle yang lalu bagaimana di 2020 ya, dia menutup closing dengan hijau nih, 46,92%. Kemudian di 2016 bagaimana? 2016 ini juga 30,8%, teman-teman. Jadi setiap 4 tahun ya, 4 tahunan sekali ini Bitcoin closingnya secara Desember itu 30 sampai 46,9% ya. November kalau kita lihat sama nggak nih? November 37,29 di tahun ini ya. 2020 nih 42,95. 2016 nih 5,4%, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita melihat memang adanya kemiripan ya. Dan yang perlu digarisbawahi adalah di sini kan terakhir kali ini 42,95 ya, closing November kemarin itu cuman di sampai gainnya itu 37,29. Jadi kita bisa mengambil ya sebuah analisa dari pergerakan sebelumnya ini, maybe Desember juga bisa yang mendapatkan gain besar, tapi masih di bawah dari pergerakan di tahun 2020. Sama seperti waktu di November, ya mungkin estimasinya di sekitar 30%. Itu masih masuk akal, teman-teman. Ya. Jadi bisa sekali diperhatikan, ini adalah salah satu indikator yang bisa teman-teman pantau juga. Kemudian untuk Bitcoin dominance, nah ini secara hourly sebenarnya tadi itu ada rebound nih. Nah ini ya, waktu dia rebound kayak begini, Bitcoinnya turun, makanya altcoinnya itu lumayan berasa turunnya ya, 5 sampai belasan persen. Nah sekarang baru dia adanya sedikit rejection, karena kita bisa lihat juga di sini ada area supply terdekat nih di sekitar 55,9 sampai 56% untuk Bitcoin dominance secara time frame 4 jam. Jadi kalau misalkan dari sini dia masih lanjut naik ya, teman-teman bisa pantau di next di sekitar 56,5 sampai 56,6%. Ya, jadi ini beberapa area krusial untuk Bitcoin dominance. Jadi kalau misalkan let's say dari sini dia udah adanya rejection kembali, nah ini good untuk altcoinnya, untuk short termnya. Tapi kalau misalkan dari sini dia mampu break, malah wah di breakout nih, dia ngetes lagi bagian atas. Nah ini kondisi yang sangat-sangat tidak baik itu. Apalagi dalam kondisi Bitcoinnya koreksi, kemudian Bitcoin dominance malah rebound. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin dominance, kita sekilas info. Nah, kalau misalkan kita melihat untuk Bitcoin secara daily time frame bagaimana nih? Ya, secara daily sebenarnya terakhir kali ini kan
adanya range ya, range atas range bawah waktu dia sideway nih ya. Ini di 96.500 sampai di 99.300 dolar. Kemudian bagian atas ini kan di flip nih, resistance become support, di flip dan di testing pada 7 Desember dan di 8 Desember. Syukur mampu bertahan, tapi per tadi malam ya, malam inilah lebih tepatnya, tadi dibikin wick ya sampai 97.900 dolar. Nah, sekarang baru adanya pemantulan lagi nih, reaksi lagi setelah New York sesi New York teman-teman ya. Jadi selama memang area ini belum benar-benar mampu di breakdown atau closing di bawah 98.700 gitu ya, maka masih possible untuk si Bitcoin setidaknya tersideway di atas area 98-99.000 dolar. Tapi kalau area ini mampu di breakdown ya, kita akan melihat next target untuk Bitcoin di 96.500-an dolar. Ya, jadi cukup clear teman-teman. Dan untuk new ATH-nya target masih sama ya, di 108 sampai 110.000 dolar untuk Bitcoin-nya. Nah, sekarang pasti teman-teman mau lihat bagaimana untuk hourly-nya. Nah, ini adalah outlook yang terakhir kali saya bagikan setelah dia testing dan adanya rejection nih dari area supply di 101.600-an ya, di box merah ini. Kalau kita extend ke samping dan area ini masih berfungsi dengan baik ya. Terakhir kali dia testing area ini adanya area demand ya. Kita bisa lihat nih. Sebentar nih, coba saya geser ke samping ya. Jadi estimasi ketika dia drop di sini sideway, kemudian ya mantul lagi nih, hit target lagi. Oke ya, ini udah hit target, selesai. Kemudian dia drop lagi teman-teman, jebot. Ya tadi kita lihat di sini adanya fresh demand. Kita extend ke samping dan ya dia hit ya area keduanya nih. Ya, di sekitar 97.400-an sampai 98.000 dolar. Dan ya, kita bisa lihat ya, drop ke bagian bawah dan mantul lagi. Ya, malah mantulnya itu kan targetnya ke SNR sebelumnya di sekitar 99.000. Ini udah mampu ngelewatin teman-teman. Ya, jadi next target pasti masih sama di sini 101.000 sampai 101.700 dolar. Nah, tuh terdekatnya. Nah, gimana kalau ini mampu dibablas nih? Pertanyaannya kan selanjutnya seperti itu. Kalau mampu dibablas ya teman-teman bisa pantau di sini previous high-nya dia. Ya di 102.800 sampai 103.500 dolar. Untuk yang nanyain Bitcoin ya secara hourly. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan atau bagaimana ya. Mungkin memang menjelang news event penting nanti CPI sama PPI. Cuman ya memang selama ini beberapa area teman-teman bisa manfaatkan untuk tektokan, untuk scalping, why not gitu teman-teman ya. Jadi scalping cepat ya. Jadi teman-teman perlu sekali dipantau dulu ya untuk area terdekatnya. Dan kalau kita mau melihat lebih detail ya, seperti contoh di 30 menit. Ini kan previous high-nya dia nih. Ya. Ini kan high-nya dia terakhir nih. Ini udah mampu di break sama si Bitcoin. Ya, either memang dia udah lanjut nge-pump sampai sini, atau ketika memang di sini adanya retracement atau koreksi lagi, nah ini mungkin bisa dimanfaatkan sebelum dia lanjut naik lagi. Ya. Jadi ya, dan hopefully semoga bisa di follow up dengan baik sama si Bitcoin. Ya, kalau kita lihat di time frame 30 menitnya ini udah break, tinggal mungkin kalau dapat retracement teman-teman bisa pantau. Kemudian kalau misalkan dia lanjut naik pun nggak ada retracement, ya udah kita bisa melihat di beberapa next area target yang tadi juga sudah saya mention atau saya sampaikan ke teman-teman sekalian ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk khusus Bitcoin kali ini dulu ya. Jadi balik lagi buat teman-teman ya, kita menunggu ya untuk beberapa hari ke depan ada news event yang cukup penting. Dan ya balik lagi, ketika memang Bitcoinnya ini adanya rebound atau tersideway ya, harapannya adalah Bitcoin Indonesia ini koreksi ya, supaya altcoinnya itu bertenaga atau setidaknya balik lagi ke harga sebelum tadi dia koreksi ya. Palingan itu yang bisa saya update untuk video kali ini ya. Jangan lupa Anda kembali dan sampai jumpa next video sama profit.